Hari ini sedikit saya akan menyampaikan beberapa hal mungkin yang penting. Bahwasanya kita perlu ketahui kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari salah satu Asyhurul Hurum. Bulan-bulan yang dikatakan bahwasanya ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam bulan-bulan mulia seperti ini Allah akan melipat gandakan bagi pahala bagi orang-orang yang mau menambah ketaatannya. Taat kepada Allah dari bentuk apa saja. Dari bentuk ibadah puasa, dari dan diterangkan bahwasanya bulan Dzulhijjah ini dikatakan katanya ini adalah bulan yang mulia, bulan yang agung. Di situ karena di dalam bulan Dzulhijjah ini ada yang namanya haji. Haji ini adalah rukun daripada rukunnya Islam. Dan juga di sini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doanya orang yang mau berdoa pada bulan Dzulhijjah ini. Apalagi di dalam 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini masih 10 hari kan? Masih 10 hari awal. Tinggal ini hari ke-6 kalau tidak salah. Tinggal dikit lagi kita masuk 10, yaitu Lebaran Idul Adha. Sebagaimana Allah muliakan hari pertama bulan Dzulhijjah itu sebagaimana disampaikan di dalam ayat, yaitu suratul Fajr, yaitu wal fajr wal layalin ashr. Allah bersumpah dengan di sini dengan waktu fajar dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Di dalam tafsir layalin ashr ini 10 hari di mana? 10 hari pendapat yang kuat yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Jadi hari-hari terbaik itu yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bahkan mengalahkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari akhir bulan Ramadan itu hari-hari yang mulia. Cuma kata ulama ini maksud di dalam ayat ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tapi ada yang berpendapat juga kata ulama, memang kalau siangnya itu afdalnya yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah, tapi malamnya itu 10 hari terakhir bulan Ramadan yang mulia. Karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar. Tapi kalau di siang harinya bulan Dzulhijjah itu ada namanya orang wukuf di Arafah. Hari yang paling mulia yaitu hari ketika orang wukuf di Arafah. Nah, tahun ini orang Indonesia tidak kebagian haji. Jadi tidak ada alumni haji 2020 enggak ada. Tidak kebagian. Nah, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi bagi orang-orang yang tidak berhaji ini Allah kita disunnahkan untuk puasa di hari Arafah. Ada hari Tarwiyah dan Arafah tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah. Berarti kalau lebarannya itu hari Jumat, hari Arafahnya hari Kamis, Tarwiyahnya hari Rabu. Berarti lusa kita puasa. Nah, dan juga nanti hari Kamisnya berpuasa lagi. Hari Jumatnya puasa lagi enggak? Haram puasa di hari di hari Lebaran itu haram puasa. Apalagi Idul Adha ini. Idul Adha itu haram di tanggal 10 tuh kan. Lebaran tanggal 10. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 haram 4 hari. Jadi haram puasa. Enggak boleh, kita disuruhnya makan. Perintahnya makan. Makan apa ya? Yang disembelih itu kurban. Kalau musim kurban nih, Bu, orang kadang nyiapinnya nyiapin tusuk sate sama areng kan? Bukan nyiapin kambing. Mestinya musim kurban nyiapinnya kambing. Nah, tapi nyiapin untuk makannya gitu. Bukan nyiapin motongnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Nabi di dalam hadis Nabi memerintahkan bagi orang-orang yang kata nabinya
orang-orang yang berkurban, sangat dianjurkan. Sebenarnya apa? Kurban ini memang ceritanya sama kayak haji. Kurban bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Cuma ringan mana? Mampunya kurban sama mampunya haji? Kurban. Kalau mampunya haji itu yang harus dijual tuh tanah, rumah mungkin, mobil. Tapi kalau mampunya kurban ya paling nyopot cincin satu lah. Artinya apa? Tidak harus mengeluarkan yang simpenan di lemari. Cukup yang di tangan aja, copot satu kelar. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Mampunya ini agak ringan terbilang. Tinggal mau atau tidak. Padahal apa? Pahalanya sangat besar. Amalan di hari nama Yaumun Nahar itu. Yaumun Nahar itu yaitu apa? Hari raya Idul Adha. Nah, amalan paling mulia di Yaumun Nahar itu yaitu berkurban. Bukan apa namanya, bukan dengan kita di hari lebaran banyak zikir gitu, pegang tasbih banyak-banyak, enggak. Bukan orang lebaran tuh hari lebaran banyak sholat gitu. Biasanya sholat duha 2 rakaat jadi 100 rakaat. Enggak. Bukan itu amalannya. Tapi amalan di hari Nahar itu, hari Idul Adha itu yaitu berkurban. Berkurban yang mampu kambing, yang mampu sapi, yang mampu apa namanya onta ya onta silakan. Jadi apa? Karena itu amalan yang terbaik pada hari Nahar. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ma'amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabbu ilallah min iraqid dam. Wa inna ma la yati yaumal qiyamah bi quruniha wa azlabiha wa inna dam la yaqa'u min Allah bi makanin qabla ayaqa'a 'ala al-ardi fatibu bihi nafsa. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW kata Nabi apa? Seseorang Bani Adam tidak melakukan suatu pekerjaan pada hari Nahar, yaitu hari lebaran Idul Adha, yang lebih disukai oleh Allah dan dicintai oleh Allah daripada menyembelih kurban. Karena sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat beserta apa namanya, untuk memberikan syafaat. Jadi hewan yang kita kurbankan ini nanti di hari kiamat datang untuk memberi syafaat, memberi bantuan kepada siapa? Orang yang mengorbankannya beserta kuku dan tanduknya. Jadi hewan yang kita kurban itu lengkap datangnya. Padahal yang kita bagikan itu kan apa? Dagingnya aja kan paling. Daging, ya tulang-tulangnya lagi tuh. Kukunya kan ada nggak ya kita bagiin kukunya kambing gitu, kukunya sapi? Nggak ada kan? Dibuang biasanya. Tanduk juga tidak dibagikan gitu, dibuang. Tapi di hari kiamat dia datangnya utuh, sama kuku dan tanduknya. Untuk apa? Untuk memberi syafaat bagi orang yang mengorbankannya. Dan sesungguhnya kata Nabi, darahnya akan ditampung oleh Allah di suatu tempat sebelum jatuh ke bumi. Nah, jadi ketika dipotong itu, sebelum, kalau mata kita kan lihat darah itu habis dipotong jatuh ke bumi. Tapi itu sebelum dijatuh ke bumi ditampung oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat. Kata Nabi apa? Hingga akan menambah pahala. Jadi nambah darahnya ditampung untuk memberati timbangan pahala kita di akhirat. Nah, jadi itu subsidi. Ketika orang berkorban ditampung oleh Allah untuk menambah pahala. Karena itu kata nabinya, laksanakanlah dengan senang hati. Nah, jadi kurban harus senang hati juga. Kalau tidak senang hati ini kurang. Tapi kalau buat latihan nggak apa-apa, Bu. Kalau buat latihan nggak ikhlas nggak apa-apa. Loh, kalau kita nggak coba nggak bakal senang-senang. Tapi kalau kita udah coba, nanti tahun depan mulai senang. Tahun depannya lagi senang banget mulai. Tahun-tahun berikutnya kalau nggak kurban tuh kayak ada yang kurang. Nah, mulai begitu nanti. Jadi untuk mencapai senang hati itu paksa dulu. Nggak apa-apa, nggak senang dulu. Tahun ini kepaksa, nggak enak lah. Orang pada kurban kok kita sendiri nggak kurban. Nggak apa-apa. Nanti tahun depan ikhlas sendiri dia mulai. Nah, seperti itu.
Itu salah satu keutamaan. Kenapa nih kita harus berkurban? Karena darahnya tadi juga akan ditampung oleh Allah untuk menambah timbangan amal. Begitu juga hewan kurban itu akan datang untuk menambah memberi syafaat pada kita. Dan juga Nabi SAW kata nabinya, Nabi bersabda kepada anaknya Sayyidah Fatimah Zahra. Kata Nabi apa? Gumi ila udhiyatiki fashhadiha fa innaha bi awwali qutratin min dammiha yughfaru laki ma salafa min dzunubik. Nabi memerintahkan kepada Sayyidah Fatimah, putrinya yang mulia, yaitu apa? Katanya, pergilah dan saksikanlah penyembelihan hewan kurbanmu. Kata Nabi nih, merintahkan kepada anaknya. Dan ketahuilah bahwa begitu tetesan pertama dari darahnya menetes di atas bumi, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu. Jadi tadi waktu dipotong belum nyampe ke tanah, ditampung Allah untuk nambah timbangan amal. Ketika netes pertama darahnya, itu menjadi pengampunan kita. Nah, jadi pengampunan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini luar biasa. Maka dan dari bunyi hadis ini juga bahwasanya kita ini dianjurkan ketika berkurban kita menyaksikan hewan yang kita kurbankan itu. Tidak apa, lebih baik. Nah, kalau tidak bisa minimal menyaksikan. Itu karena sebagaimana kita lihat di dalam hadis Nabi yang merintahkan Sayyidah Fatimah untuk menyaksikan hewan kurbannya. Dan juga apa? Orang kalau nggak kurban ini ada ancaman. Nah, kalau mampu nih nggak mau, ada ancamannya. Nah, Nabi juga bilang apa, kata Nabi? Man kana lahu si'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Kalau orang ini barang siapa yang mendapatkan peluangan rezekinya dan hartanya lalu tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dari musola kami, kata Nabi. Jangan dekat-dekat dari tempat sholat kami. Jangan dekat-dekat dari Nabi. Nah, kayak gak diakui gitu. Jadi kalau kita ada kemampuan berkurban, ini masih sempat lah beli kan, berapa hari lagi ya, lihat dia lah cincin kayaknya mubazir, copot kan. Nah, ini kalung ini mubazir, copot kan gitu. Buat kurban, karena buat kalau cerita rezeki itu cuma dua macam kriteria rezeki. Satu, rezeki itu apa-apa yang sudah masuk perut kita, rezeki itu. Kalau masih disimpan, masih di rekening, atau kalau emas masih dipakai, cincin segala macam lah, anting apa masih dipakai, itu belum rezeki. Bisa jadi rezekinya orang lain. Kalau sakit jadi rezekinya dokter. Nah, rezeki itu yang pertama apa yang masuk di perut kita. Udah masuk nih rezeki kita. Kalau masuk istri berarti rezekinya istri, masuk ke suami berarti rezekinya suami, masuk ke anak rezekinya anak. Walaupun saya ini dapat duit beliin susu ya Pak, masuk perutnya ini Muhammad, ya rezekinya dia, bukan rezeki bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, rezeki itu apa? Apa-apa yang kita keluarkan untuk kebaikan. Masukkan di masjid, masukkan di musola, masukkan di majelis, masukkan di pondok pesantren atau bersedekah. Ini jadi rezeki kita, karena dia akan kekal di akhirat, buat tabungan akhirat. Selain itu bukan rezeki. Kalau masih dibawa, masih disimpan, belum rezeki. Karena tidak masuk perut atau tidak masuk ke tempat amal, belum rezeki namanya. Jadi kita harus apa? Di samping kita masih rezeki dalam perut kita juga harus mengeluarkan rezeki untuk apa? Untuk tabungan akhirat kita. Nah, apalagi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mana Allah lipat gandakan pahala bagi orang-orang yang mau beramal. Saya kemarin ngomong sama ipahnya, nanti kebetulan nih kita rutinan masih 10 hari pertama. Jadi biasanya kan ngiterin tuh. Nah, saya bilang khusus ngiterin bulan ini, yang hari ini, saya bilang nanti duitnya nggak usah buat simpen untuk beli-beli yang lain, itu kita sumbangin dulu. Kita sumbangin khusus untuk hari ini. Kita sumbangin ke pembangunan Masjid Al-Haddad, karena kita biasa baca rotib Al-Haddad.
Nah, lagi ada pembangunan masjid cucunya Imam Haddad Di yang punya Palembang. Latif Al-Haddad. Nah, kebetulan di Palembang. Saya biasanya kalau ada yang ini saya kirimkan. Betulan kok, kenapa enggak kita ini untuk hari ini kita sengaja. Kebetulan juga masih 10 hari awal, jadi pahalanya ini berlipat-lipat ganda. Bahkan dilipatkan sampai 700 kali lipat. Nah, jadi kenapa enggak, mumpung momennya tepat. Jadi kita sisihkan, nanti kurang kita tambahin yang ada, kita kirimkan ke sana. Nah, mudah-mudahan masing-masing dari kita ini punya tabungan akhirat juga, amal jariah yang kalau dimasukkan ke masjid ini, kita ikut dalam pembangunan suatu masjid tempat ibadah ini, Allah akan bangunkan kita rumah di surga. Nah, jadi walaupun mungkin kita kan kalau mengirim sedikit kan tanggung, kalau bareng-bareng enak. Nah, jadi itu Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita bisa untuk kita lanjutkan di kesana gitu. Untuk apa? Kebetulan ini masih awal-awal hari-hari yang baik. Nah, jadi begitu. Itu ketika cerita rezeki seperti itu. Kalau kita nih misalkan kita sumbang, udah rezeki kita. Nanti panennya di mana? Di akhirat nanti. Gitu. Yang kurban, yaitu hewan yang dikurbankan itu jadi rezekinya dia. Kapan panennya? Di akhirat nanti. Dia nolongin kita. Dan kurban ini tidak seperti akikoh. Kalau akikoh itu sekali cukup. Kalau cerita sunnah, kurban itu hukumnya sunnah. Akikoh hukumnya sunnah. Tapi kalau akikoh itu sekali aja, perempuannya 1 kambing, laki-laki 2 kambing. Tapi ketika kurban, bagusnya sekali aja, enggak. Kalau mampu tiap tahun malah bagus. Dan disunahkan juga ketika orang berkurban itu dia memakan dari hewan kurbannya, walaupun sedikit jangan dimakan ya. Nah, kalau mau ngambil itu boleh sepertiga itu nggak apa-apa. Yang penting kurbannya bukan nazar. Kalau kurban nazar dia tidak boleh memakannya. Tapi kalau kurban itu bukan nazar, boleh diambil sepertiga. Tapi minimal nyicipin lah. Jangan diambil semua, nanti kasihan nggak jadi bagian. Nyicipin aja. Nah, jadi orang di hari-hari amalan hari hari Idul Adha itu, kalau tanggal 8 kita puasa, tanggal 9 kita puasa, nanti hari Lebaran kan nggak boleh puasa. Cuma disunahkan, dianjurkan itu orang ketika subuh, sudah masuk waktu subuh, dia imsak kayak orang puasa, bukan puasa tapi nggak makan nggak minum, ya sama kayak orang puasa. Sampai kapan? Sampai selesai sholat. Bagusnya bukanya dengan apa? Dengan hewan kurban itulah kalau sudah ada. Kalau belum ada ya nanti makan saja. Beda sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebelum sholat makan dulu. Kalau Idul Adha makannya setelah sholat. Seperti itu. Dan juga Nah, kalau Idul Fitri sholatnya agak diakhirkan. Kalau Idul Adha sholatnya agak diawalkan. Karena satu faktornya kita tadi belum makan. Yang kedua karena biar waktu untuk menyembelih kurbannya agak panjang. Kalau Idul Fitri kenapa diakhirin? Nggak dicepetin sholatnya. Kenapa? Karena itu untuk memberi waktu bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat. Karena waktu paling afdol itu, paling baik mengeluarkan zakat itu sebelum sholat Id. Nah, jadi makanya dikasih keluasan. Mungkin biasanya kalau Idul Adha jam 7, berarti Idul Fitri jam 7:30. Karena waktu sholat itu panjang sampai zuhur ya. Dan perlu diketahui sholat Id ini, sholat Lebaran itu paling afdolnya sholat sunnah. Dari semua sholat sunnah, paling afdol yaitu sholat Id. Dari 2 sholat Id ini yang paling afdol adalah sholat Idul Adha. Nah, apalagi ini ketemu Jumat. Haji Akbar kan kalau Jumat itu. Jadi dia afdol. Kita kalau memang memungkinkan sholat, jangan telat gitu. Karena ini paling afdolnya sholat sunnah. Yang tadi ingat, kalau mau kurban siap-siap, habis ini cari kambing. Kalau nggak pandang apa yang bisa dijual, jangan disekolahin, dijual. Jangan takut-takut. Urusan akhirat itu jangan takut. Nyumbang mati nggak nyumbang mati. Kalau nyumbang mati
ada tabungan. Kalau nggak nyumbang mati, nggak ada tabungan. Agak anget-anget dikit ukurannya kan gitu. Tapi kalau matinya habis nyumbang, adem dikit gitu. Ibaratnya beli AC gitu. Beli AC buat kuburan. Nah, jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan nih kita Allah Subhanahu wa taala ini memudahkan niat-niat baik kita, memudahkan niat baik yang pengen kurban, yang pengen umroh, yang pengen haji. Nah, mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan mulia ini, Allah mudahkan nanti ke depannya. Mungkin tahun ini belum bisa umroh, tahun depan. Belum bisa kurban, mungkin tahun depan. Kalau bisa ya bagusnya sekarang, karena kita nggak tahu umur. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan berkat perkumpulan kita yang mulia pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga selalu memuliakan kita dengan membasahi lisan-lisan kita, selalu juga membasahi hati-hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keberkahan kita atas apa yang kita baca tadi, dan Allah Subhanahu wa taala akhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tertinggi. Amin. Rabbana fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'abatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.